Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku doakan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Senang kembali bisa berjumpa dengan kalian di konten kali ini. Ya, kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian teman-teman ya. Dan kalaupun dalam pembahasan kita mendapatkan berita-berita hoax, kita akan luruskan agar supaya teman-teman semua tidak mudah untuk terjerat dengan berita-berita bohong yang akan menyesatkan pemikiran kita. Kita akan sama-sama segera untuk menyaksikan video yang pertama teman-teman. Ini dia. Ayat 2. Ini ya, berita ngomong-ngomong soal hoax tadi teman-teman ya. Ini berita hoax yang provokasi dengan pakai media. Ancaman 20 tahun dengan 20 miliar. Ada ini teman-teman ya, sekelompok bisa teman-teman ya, sindikat buzzer yang kemudian mereka itu terstruktur teman-teman ya. Ada yang bagian biaya, bagian dana, ada yang menerima dana teman-teman, ada yang pembuatan konten, ada yang penyebaran, ada yang glorifikasi teman-teman ya. Berita-berita hoax yang benar-benar untuk merusak ruang digital kita, dan ancaman hukuman itu maksimal 20 tahun. Ada kedapatan, ketangkap teman-teman. Kita sama-sama saksikan dulu. Dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun, denda 4 miliar rupiah. Pasal 65 ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Serta pasal 67 junto pasal 67 ya, 66 junto pasal 66. dengan ancaman pidana hukuman 6 tahun penjara dan Paling lama denda 6 miliar rupiah. Di samping itu, apabila para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui media elektronik atau media sosial tersebut mendapat order order atau teman-teman ya. memperoleh pesanan melalui instansi atau lembaga negara dengan menggunakan uang negara yang merugikan Wah, itu negara masuk dalam korupsi untuk teman-teman. kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain atau kelompok tertentu, maka berpotensi dapat dikenakan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 603 KUH pidana dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Serta pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun, paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat, ya, bahwa dalam penggunaan media sosial untuk senantiasa bijak menyampaikan pendapat dengan mengedepankan etika, itu yang saya setuju, menghormati, Pak. Betul memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Itulah yang selalu kita katakan dan verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang akan dibagikan. Kami menghimbau, mari kita sama-sama menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif, serta terhindar dari hoax, fitnah, dan provokasi. Kami kira itu rekan-rekan sekalian. Teman-teman ya. Jadi itu konferensi pers, kalau nggak salah teman-teman ya, Polda Metro Jaya itu menangkap orang-orang yang menyebarkan fitnah hoax di sosial media yang terorganisir teman-teman ya. Dicurigai, diduga ini sindikat, mendapatkan order atau pesanan, lagi ditelusuri mungkin teman-teman ya, yang kalau kedapatan itu dibiayai oleh lembaga negara, pakai uang negara, itu bisa kena dengan undang-undang korupsi. Wah, itu ngeri teman-teman. Ancaman paling ringan 2 tahun, paling lama itu 20 tahun teman-teman. Jadi saya juga kembali mengingatkan kepada semua kita ya, pengguna sosial media, agar supaya kita selalu, saya katakan, memiliki filter, agar supaya ketika berita-berita yang kemudian lewat dalam beranda kita, dan kemudian jika berita tersebut itu menyerang pribadi seseorang, menciptakan sebuah berita-berita yang ada unsur-unsur tuduhan-tuduhan yang luar biasa serius, jangan buru-buru percaya, apalagi membagikan, apalagi sharing. Seharusnya kita mengkaji terlebih dahulu, seperti kata
Bapak Pak Dir tadi ya, mengkaji, memverifikasi terlebih dahulu teman-teman ya. Kalaupun ada niat kita untuk men-share video tersebut, jadikan sebagai bahan edukasi untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya, ini berita bohong ya, jangan dipercaya. Ini berita hoax ya, jangan kalian sebarkan. Itu. Kalaupun kalian mau share teman-teman, share dengan tujuan adalah mengedukasi, mengingatkan bahwa ini hoax, jangan men-share lantas kemudian kalian menambahkan bumbu-bumbu untuk memperkuat hoax tersebut. Nah, itu bahaya teman-teman ya. Jadi bijaklah dalam bersosial media teman-teman. Kita next ke berita selanjutnya. Saya dihubungi oleh pihak dari Rakyat Bersuara. Melakukan dengan cara licik dan culas, RS diam-diam meminta file milik Rismon dan tentu tujuannya pasti tidak baik, seperti yang dilakukannya terhadap fotokopi ijazah Pak Jokowi. Kita dengarkan dulu. Minta file bahan saya coba. Minta izin bang, kicaunya dulu bang, kicau maninya. Ada 9 itu ya gambar tuh. Rakyat Bersuara 21 Juli 2026 yang lalu ya. Oh, barusan ya mereka ketemu ya face to face. Roy Suryo bilang, itu buku tuh apa? Buku sampah. Rismon itu gak bakal jadi saksi maupun ahli. Katanya gitu kan. Itulah munafiknya dia. Ya. Ternyata. Itulah munafiknya. Ya. Saya dihubungi oleh pihak dari Rakyat Bersuara. Si Roy Suryo minta file bahan saya coba. Minta izin bang, Roy Suryo minta bahan file itu ada 9 itu ya gambar tuh. 9 file hasil penelitian saya. Dia minta coba jalur belakang. Kalau berani kok Roy, minta sama saya Roy. Itu mungkin Bang Rismon mau jadi strategi ya, supaya dia bisa prepare ya, bisa lebih mempersiapkan. Tapi hak Rismon Sianipar untuk menolak juga ya. Itu seperti senjata yang mau dimiliki, senjata rahasia yang dimiliki oleh Rismon ya, itu udah nggak spesial lagi dong kalau udah ketahuan ya teman-teman ya. Gitu Roy. Gitu jangan Roy. Minta dari pihak Rakyat Bersuara. Lah langsung lah aku bilang, jangan kasih, hapus file itu. Kenapa? Ya kau punya bahan ilmiah sendiri kan harusnya Roy. Pakar telematika. Harusnya. Awas lo Bang Rismon, dia balas ya. Dokter Hajuron Diniber punya bahan sendiri. Makin seru lihat mereka berdua ya teman-teman ya. Hasil penelitian orang lain kau buat sendiri. Gitu. Tapi karena kau nggak bisa sebagai pakar telematika ini. Aduh, Rismon, jangan diputus-putus kalau bilang itulah bang. Di tempat saya itu artinya jadi lain. Nggak tahu di tempat kalian ya teman-teman ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Bang Rismon tadi, ya. Pakar apa itu bang? Jangan diputus, bilang aja telematika. Di tempat saya di Manado itu artinya beda loh. Artinya aduh, coba ulang. Lain, kau buat sendiri. Gitu. Tapi karena kau nggak bisa sebagai pakar telematika ini, ya mau kau jadi konten lah itu. Orang Manado pasti ketawa ini. Ya seperti yang Rakber sebelumnya, kau minta diam-diam. Ada gadget seadam, kau tertawakan. Sama si topi miring itu, yang hampir saya laporkan itu. Ya. Coba saya nggak manusia. Ya, udah saya laporkan itu kali. Coba kalau saya nggak manusia. Maksudnya gimana itu bang? Aduh, lucu sekali Bang Rismon ini ya. Coba kalau saya nggak manusia. Hah? What? Ya. Aduh. Refli Harun, topi miring, dan kau Roy Suryo. Tapi saya, udahlah. Ya, malas sebenarnya. Tapi gimana pun kalian sudah pernah jadi kawan, sekarang menjadi rival teman-teman ya. Seperti
mereka ketemu ya di acara Rakyat Bersuara, Mas Roy Suryo katakan, ya tidak ada yang bekas kawan, tidak ada yang bekas sahabat, berarti dia masih anggap sahabat ya. Kalaupun hari ini mereka saling serang di konten teman-temannya, itu bagian dari entertain saja ya. Itu saja kita percaya sebagai itu aja Saya teman-teman. melapor-laporkan polisi itu. Ya, nanti ditertawakan lagi. Bukan hasil penelitiannya yang disajikan. Hasil penelitian telematika itu. Ya. Tapi bahan orang dicibir, diketawakan. Itulah jadi kontennya Refli Harun. Manusia apalah Refli Harun ini? Ditertawakan hasil penelitian orang. Gedex Adam. Hehehe. Bisa jadi. Dia kan selalu pakai kata itu kan. Refli Harun bersembunyi supaya tidak ada implikasi hukum. Bisa jadi ini Gedex Adam ini adalah manipulasi, rekayasa. Si topi miring lah ditaruh apanya. Ya. Semangat Rismon. Nanti kalau si topi miring saya laporkan. Ya. Salah kau katanya Refli Harun. Aku kan cuma konten kreator. Kan gitu. Itulah apanya liciknya si Refli Harun ini. Ya. Diglorifikasi lah bukunya Bona Tua. Buku saya katanya buku sampah. Refli Harun. Ya. Harusnya kau tempatkan. Refli Harun. Kan literasi itu pada tempat yang sama, kupas secara ilmiah. Itu setuju. Menulis buku. Setuju. Yes. Bukan dengan cara minta file seperti kasus sebelumnya. Saya marahin itu. Ada salah satu pihak Rakyat Bersuara. Harusnya minta izin dulu itu. File itu diberikan kepada siapapun. Karena apa? Itu hak saya, apa saya itu. Pemikiran saya. Saya dihubungi oleh next lah teman-teman ya. Nah, lucu banget. Konsekuensi kepada orang yang melaporkan ibu apa yang harus diterima? Saya rasa beliau itu kan sudah mengalami konsekuensi ya. Saya rasa ya sama, bahkan mungkin lebih berat. Kita melihat ya dalam 450 hari ya, sejak 24 April 2025, beliau saking stresnya mengalami penyakit autoimun yang berat. Itu kan sudah hukuman. Sudah sebuah sanksi. Astaga. Anda menghakimi. Apalagi masyarakat semakin lama semakin memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada spesimen ini. Bahkan pada sekitar bulan Mei atau Juni pernah di Madilog ada seorang ahli survei berbasis algoritma yang mengatakan bahwa dengan saya menjadi terlapor, kemudian kemudian penyelidikan dan penyidikan, kemudian saya juga akhirnya punya kesempatan untuk memberikan penjabaran atas penelitian saya terkait dengan spesimen ini. 93% waktu itu ya, kita bisa lihat ya di catatan Madilog, 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa benda digital yang oleh sebagian besar orang dikatakan sebagai ijazah itu palsu. Bullshit. Omong kosong Anda Bu Tifa. 93% dari mana? Mungkin yang Anda tanyakan, lakukan survei, orang-orang yang percaya 93% itu adalah orang-orang kalian semua. Ya, itu adalah omong kosong yang sangat mudah untuk dipatahkan. Ya, misalnya, saya membuat survei teman-teman, saya membuat polling di YouTube saya. Saya membuat polling lah di YouTube saya. Kemudian saya tulis, apakah kalian percaya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Pasti ya, pasti. Karena kebanyakan pendukung atau penonton di channel saya itu pendukung Pak Jokowi. Pasti 90% hasilnya akan percaya ijazah Pak Jokowi asli. Ya, karena circle algoritma orang-orang yang suka menonton video saya adalah itu mayoritas pendukungnya Pak Jokowi. Ya, kalaupun ada ya hanya berapa persen. Sama halnya dengan mereka. Mungkin berbasis apa survei Anda lakukan? Kok bisa masyarakat 90% itu percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Itu dari mana itu Anda dapatkan? Coba kita dengarkan lagi teman-teman. Konsekuensi kepada orang masih belum meyakini atau mungkin belum mengetahui. Gitu. Itu udah setimpal menurut Dr. Tifa? Itu udah 93% waktu itu ya. Kita bisa lihat ya di catatan Madilog, 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa benda digital yang oleh sebagian besar orang dikatakan sebagai gini aja teman-teman ya, itu pernyataan Tifa. Ijazah itu palsu. 93% katanya. Gini aja, kita lakukan saja survei sederhana lewat
komentar ke kolom komentar. Ya, kalian tulis saja di kolom komentar. Kita nggak perlu bikin survei. Kalian tulis di kolom komentar, kalian percaya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Kalau kalian percaya ijazah Pak Jokowi asli, tulis ijazah Jokowi asli. Jika kalian percayai ijazah Pak Jokowi palsu, tulis ijazah Pak Jokowi palsu. Dan kemudian kita akan rekap. Kita akan rangkumkan semuanya. Dari 100 komentar misalnya. Dari 100 komentar yang saya dapatkan, ya, saya akan hitung persentasenya berapa persen yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli dan kemudian yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu itu berapa persen. Saya terlalu yakin bahwa di kolom komentar itu 90-an persen atau dari 100 orang ada 90 orang lebih yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita buktikan. Ayo tulis kolom komentar. Kita buktikan sama-sama teman-teman. Ya, kita next saja ke berita selanjutnya. Tapi kan capres yang sekarang juga Rocky Gerung jadi termul juga akhirnya. Ini saya sudah pernah lihat kayaknya mau teman. maju lagi, Bang. Iya nggak ada soal. Tetapi kan yang ditanya yang pasti apa? Ya Gibran pasti soal dia jadi wapres atau segera jadi. Tapi dia yang pasti adalah ambisi dia untuk jadi. Nah itu masuk akal kan. Oh dia wapres sekarang masa. Kalau dia wapres, ambisinya apa? Jadi wapres lagi, ya cemen dong. Menurut Pak Abang? Gib- Ya saya dorong Pak, bukan Pak Gibran, dipanggil Mas Gibran ya. Mas Gibran. Nyalek itu, baru keren. Yes. Justru malah nyalek dulu. Iya dong. Turun dong. Bukan nyalek. Nyapres. Oh, Capres. nyapres. Yang diedit yang ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi dia naik Jadi termul tingkat sekarang. ambisinya tuh. Dari wapres jadi presiden. Gitu. Ini beneran muji keren tulus dari hati nggak? Lebih dari keren dan lebih dari tulus. Jadi Abang dukung? Nantilah Kalau teman-teman. Untuk segmen ini kita akan jadikan sebagai pokok pembahasan utama. Rocky Gerung akhirnya menjadi termul juga. Yang dulunya ada perkataan yang tidak pantas yang keluar dari mulutnya terhadap Bapak Jokowi, tapi sekarang mulai jadi termul. Mendukung Gibran menjadi calon presiden 2009. Saya dukung. Bagaimana dengan kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.